hutan Tembesu yang ada di Kabupaten Batanghari saat ini dimanfaatkan oleh swadaya sekelompok anak muda untuk dijadikan tempat yang seperti kita lihat nantinya. Ini adalah tempat nongkrong, tentunya ini dikelola sama anak-anak muda yang berjiwa kreatif dan juga tinggi. Oh ya, kebetulan saya ini nyeker karena di daerah sini lagi sedikit banjir, namun tidak apa-apa, kita akan melihat kedepannya seperti apa hutan Tembesu yang dikelola anak-anak muda ini untuk dijadikan kafe serta tempat hiburan. Yuk langsung saja. Dulunya hutan Tembesu ini hanyalah hutan biasa, namun dikelola dengan swadaya kelompok anak muda yang seperti saya bilang di awal. Mereka memanfaatkan lahan hutan Tembesu ini untuk dijadikan tempat nongkrong kafe, dimana jikalau teman-teman ingin nongkrong dan mendapatkan oksigen alami, silakan saja datang ke tempat nongkrong hutan Tembesu ini. Nah, di belakang saya ini tempat nongkrong dari hutan Tembesu, namun sekarang lagi banjir, padahal view-nya itu bagus banget kalau misal lagi nggak banjir. Di kafe ini bisa kita lihat semua memanfaatkan kayu alam, dan ini hampir 90% di sekelilingnya adalah pohon Tembesu. Dimana kalau nongkrong dari pagi hingga malam hari kita akan mendapatkan udara ataupun oksigen yang sangat bersih untuk dihirup. Kalau nggak banjir, biasanya pengunjung yang datang ke kafe ini sehari itu bisa mencapai 300 hingga 500 pengunjung setiap harinya, di mana saat itu adalah belum banjir. Namun walaupun banjir pun banyak juga anak muda yang tetap datang, dan bahkan ada yang memancing. Tadi saya lihat ada beberapa ikan yang berhasil dipancing sama sekelompok anak muda yang di sana, di mana kafe ini ternyata walaupun banjir gak banjir tetap aja banyak juga pengunjung yang datang. Sadar Wisata Hutan Teras Tembesu. Itu yang dibentuk oleh organisasi pemuda Balai Kreativitas Pemuda Kompleks SMA sini. Oke. Berarti yang tergabung dalam anak-anak muda SMA ya? Iya, kompleks SMA, tapi Kompleks ada beberapa SMA. yang di luar dari kompleks SMA. Oke, gitu. Berarti anak-anak muda yang sekelompok anak muda ya? Ya. Nah, kenapa sih awal mulanya tuh membuat kafe teras Tembesu yang ada di sini? Kenapa nggak buat kafe yang emang di tempatnya gitu? Kenapa lebih ke alam? Karena gini Mbak, pertama ini nih kalau kita lihat sebagai suatu potensi Mbak. Karena kita mencari gini, tempat tongkrongan yang ada di Jambi itu susah, apalagi kita kemenangan kita di akses tengah kota. Itu langkah pertama yang kita ambil. Tapi kalau untuk garapannya, emang sebenarnya ini sudah pemikiran saya dan kawan-kawan itu sudah dari tahun kemarin. Cuman karena kita melihat prosesnya segala macamnya Mbak, jadi baru digarap itu kalau nggak salah Agustus akhir Mbak. Agustus akhir. Iya. Jadi hutan teras Tembesu ini bukanya kapan nih Mas Anda? Kita sebenarnya ini kalau dibilang belum dibuka secara resmi itu belum Mbak. Belum. Tapi karena masyarakat antusias sudah ramai, kita mau kita buka. Tapi dengan palingan ada beberapa kita masih gotong royong juga gitu. Oke. Nah, tadi kan teman-teman dari Pokdaris ya, kelompok Sadar Wisata yang tergabung untuk membuat tempat atau kafe teras Tembesu ini. Nah, kenapa milihnya tempat alam seperti ini, Mas? Karena gini Mbak, kalau bagi saya ya, kalau di kota itu Mbak, kalau untuk mall, untuk tempat-tempat itu saya rasa sudah banyak Mbak. Betul. Tapi kalau untuk alam itu sangat sulit dicari. Karena gini, kalau kita mencari ketenangan itu, kalau saya rasa untuk di alam itu lebih Mbak dari yang lain. Karena itu pertama kali kita kepinginnya kan. Karena saya lihat ya oke lah, di Jambi ada mall, ada apa. Tapi kita gini, mungkin pasaran kita beda Mbak. Kadang orang pekerja ini suntuk, dia capek ke alam, kan. Ya benar Mbak. Kalau ini kita pure gerakan ini, pertama kita tidak meminta izin dulu kepada pemerintah Mbak. Tapi kita membuat gerakan. Karena apa?
Di sini kalau kita bilang ini masih pure 100% swadaya dari masyarakat, dan kita dibantu oleh senior-senior. Tapi senior itu tidak tinggal di kompleks ini, tapi ada yang sudah di Jambi, tapi dia dulu tinggal di sini, jadi merasa mempunyai ini. Nah, itu dibantu. Dukungan dari mereka juga lah ya, dari beliau-beliau. Dari beliau-beliau didukung. Seiring berjalannya waktu, respon pemerintah itu sangat positif Mbak mengenai ini. Karena gini, saya asumsikan Mbak, kita kepinginnya gini, Batanghari ini adalah kabupaten tertua, lebih tua dari Kota Jambi. Saya ingin kalau bisa ini menjadi ikon untuk Batanghari Mbak. Karena ini kita sebenarnya target ini baru 15%, tapi kalau kita kepinginnya ini nih jadinya wisata terpadu Mbak. Nanti di sini ada tempat nongkrong, ada panggung seni, ada untuk wahana. Untuk edukasi. Iya benar, edukasi ada, untuk ekrab ada Mbak. Nanti kan gini, kita kan kalau dari Batanghari ini kan ada kerajinan, souvenir, batik. Nanti di sini bukan beli aja Mbak, jadi kita bisa proses belajar. Ya, nanti ada belajar untuk proses edukasi belajar di belakang. Kita juga susahnya kan, kemarin kan ada juga banjir beberapa minggu, ya sebelum beberapa minggu kemarin Pak. Dan orang-orang itu juga belum tahu kalau ini sudah nggak banjir lagi, karena walaupun banjir kadang masih ada Mbak orang mau mampir Mbak. Oh, karena alamnya itu tadi. Iya benar Mbak, karena gini Mbak, kalau di sini malam Mbak ya, kalau kita selalu berpikir hutan pasti berpikir tentang nyamuk. Iya benar. Tapi kalau di sini nggak ada nyamuk. Nggak ada nyamuk. Nggak ada nyamuk. Dia waktu nyamuk itu Mbak, maghrib lewat jam 7 itu nggak ada nyamuk sampai subuh baru ada nyamuk. Kalau di sini dingin subuh Mbak, kayak seperti gunung lah sudah. Ya. Tadi saya lihat juga pas masuk ke dalam katanya bisa sewa hammock ya. Bisa Mbak. Kayak tempat yang bisa buayan. Iya, ada Mbak. Oh. Berarti kalau untuk anak-anak muda itu rata-rata di hari apa aja Mas datang ke sini? Kalau itu biasa, kalau puncaknya itu malam minggu. Oh, Sabtu dan Minggu. Tapi puncaknya malam minggu karena kita ada band kan. Oh, live music juga. Iya di sini benar. Ya? Kalau untuk di sini yang ditawarkan apa saja Mas? Kalau untuk sekarang sih belum banyak Pak. Palingan kalau dari segi itunya hammock atau permainannya. Tapi kalau untuk makanan kita belum Pak. Palingan seperti pop mie, kayak roti, ayam geprek, sama kopi-kopi gitu. kopi-kopi gitu. Tapi nanti karena ini banjir, rencana kemarin kita mau nambah angkringan, coffee shop di sini. Tapi karena ini banjir Pak. Dan awalnya saya konsultasi kepada senior. Kalau saya lihat ini prospeknya besar dan respon senior juga bagus, dan saya kumpulin teman-teman gimana buat gerakan ini, dan teman-teman alhamdulillah responnya positif Pak. Jadi kalau nggak salah itu hari Sabtu kita coba Pak gerakan ini gotong royong ya dari awal. Keinginan saya itu cuma hari Minggu Pak. Jadi Sabtu Minggu itu aja gotong royong kan. Cuman Sabtu Minggu ujungnya tiap hari. Iya, jadi respon pemuda ini alhamdulillah bagus kan. Karena responnya bagus ya kita dorong. Ya udah kita lakukan gotong royong itu setiap hari. Oke, tapi Mas, sorry saya mau tanya juga, kalau untuk fasilitas yang saya lihat ya sekarang kan sudah ada bank, Iya, terus masak ya, itu biaya dari mana sih Mas? Atau teman-teman patungan gitu untuk membangun tempat ini? Kalau ini Mbak masih murni swadaya dari masyarakat dan bantuan dari senior. Kalau untuk dari pemerintah kedepannya ya kita harapkan. Tapi kalau untuk sekarang belum ada bantuan. Tapi hanya responnya positif ya. Oke. Berarti kalau untuk tempat ini sendiri itu yang membangun dan juga yang memprakarsai itu anak-anak muda sendiri ya, tanpa imbalan apapun ya. Oke. Dan dibantu dengan senior. Oke. Ada nggak sih Mas rasa senang ataupun mungkin ada rasa happy lah gitu saat ternyata teman-teman ini bisa lo diarahkan seperti ini? Pasti ada Mbak, suatu kebanggaan lah Mbak ya. Karena gini Mbak, tidak semua anak muda itu Mbak mau bekerja tanpa biaya dan mau peduli dengan alam loh Mbak. Kita kalau dibilang di sini kan kita bilang bisa dibilang mungkin kota Mbak ya. Mau orang itu gotong royong dengan capek keringan Mbak. Kalau di sini kita ada yang dari masih sekolah Mbak, ada yang masih kuliah, ada yang udah kerja, malah ada udah nikah Mbak, senior. Oke. Di sini ada nggak sih nama kelompoknya tersendiri tuh? Kelompok apanya Mbak? Saya tuh kayak organisasi Mbak. Ya, kalau di sini kita kebetulan di daerah sini Mbak kita ada organisasi pemudanya Mbak. Organisasi Pemuda, ya itu Balai Kreativitas Pemuda. Itulah yang membentuk pemuda di situ Mbak. Nah itu sebenarnya kalau dari teman-teman atau organisasi itu sendiri nih Mas, kalau untuk membangun sini itu dari mana biayanya? Biaya awalannya itu pure swadaya Mbak. Oh pure dari swadaya ya? Oke, tanpa ada di pamrih sedikit pun? Ya benar Mbak, itu bantuan juga alhamdulillah senior kan Mbak. Walaupun dia sudah tinggal di Jambi, mana kita bantu juga. Berarti kalau untuk sehari-hari nih Mas, biaya masuk dan biaya keluar langsung dikelola di sini ya? Ya, kalau kita kan belum ngambil biaya masuk Mbak. Kita masih biaya parkir.
Ya, dan kita memanfaatkan makanan, hammock, itu yang kita manfaatkan. Karena kita main juga banyak Mbak ya. Seperti ada juga tamu seperti dari Tebo, dari Sawangun udah mampir, dari Jambi ya. Mereka berpikiran awalnya karena pasti nyamuk Mbak, apalagi malam mereka di sini. Tapi pas mereka di sini malam memang nggak ada nyamuk Mbak. Oke, berarti kalau malam di sini fasilitas lampu semua lengkap ya? Lampu udah lengkap ya Mbak. Berarti ini biaya dari teman-teman Iya, swadaya dan ada tadi? bantuan juga Mbak ya dari beberapa senior bantu nyumbang. Itu lampu besarnya itu 1000 volt.